Nomor 1, peningkatan ukuran tubuh seperti bertambahnya tinggi dan berat badan sebagai hasil penyempurnaan bagian-bagian tubuh merupakan proses A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban A. Pertumbuhan. Apa itu pengertian dari pertumbuhan? Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara secara normal pada anak yang sehat pada waktu yang normal. Hasil pertumbuhan antara lain bertambahnya ukuran kuantitatif badan anak seperti berat, panjang, dan kekuatannya. 2. Peningkatan kapasitas fungsi dan kemampuan kerja organ-organ tubuh seperti kerja sistem peredaran darah, pernapasan, dan lainnya sebagainya merupakan ciri khas dari A. Pertumbuhan, B. Perkembangan, C. Kematangan, D. Penuaan, E. Emosional. Jawaban B. Perkembangan. Perkembangan berkaitan dengan peningkatan kapasitas fungsi dari kemampuan kerja organ-organ tubuh. 3. Ciri gerak push up adalah mendorong, sedangkan pull up adalah menarik. Perbedaan gerakan push up dengan pull up sangatlah nyata, sehingga terjadi pada peran otot yang bekerja. Kelompok otot dominan yang berperan pada gerakan push up adalah A. Deltoid, B. Latissimus dorsi, C. Trapezius, D. Pectoral major. Jawaban A. Deltoid. Coba kita bahas satu-satu mengenai istilah-istilah ini ya teman-teman. Yang pertama, deltoid adalah otot yang membentuk struktur bulat pada bahu manusia. Sedangkan otot latissimus dorsi adalah otot besar datar pada bagian punggung dan terletak di belakang lengan. Otot upper trapezius merupakan otot stabilisator yang berfungsi mempertahankan posisi kepala yang perlekatannya tepat berada di punggung bagian atas. Otot pectoralis major adalah otot tebal seperti kipas yang terletak di anterior dari dinding dada. Dari soal sudah nampak ya teman-teman bahwasanya push up berarti lengan atau bahu manusia. 4. Dalam pembelajaran PJOK di sekolah hendaknya lebih menekankan pada kemampuan gerak dasar anak. Adapun kemampuan gerak dasar yang dimaksud adalah A. Lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. B. Jalan, lari, lompat, dan lempar. C. Lempar, tangkap, jalan, lari, lompat, loncat. D. Kognitif, asosiatif, dan otomatis. Jawaban B. Jalan, lari, lompat, dan lempar. Gerak dasar adalah kemampuan untuk melakukan tugas sehari-hari yang meliputi jalan, lari, lompat, dan lempar. Pada sesi akhir pembelajaran, guru PJOK meminta peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil dari proses pembelajaran di hadapan guru dan siswa lainnya. Pada pendekatan saintifik, aktivitas pembelajaran tersebut di atas merupakan tahap A. Menilai, B. Menggali informasi, C. Mengkomunikasikan, D. Mengevaluasi. Jawaban C. Mengkomunikasikan. Pada saintifik ada beberapa poin ya teman-teman, ada 5. Untuk soal ini menyampaikan hasil yaitu di bagian mengkomunikasikan. Kegiatan pembelajaran pada tahap mengkomunikasikan dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi atau pendapat secara individu maupun kelompok. 6. Guru PJOK memberikan 4 pilihan pada aktivitas pembelajaran materi permainan sepak bola dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda.
Kemudian, setiap siswa berhak memilih jenis aktivitas yang telah dipersiapkan guru sebelumnya. Hal di atas merupakan ciri pembelajaran dengan gaya mengajar. A. Inklusi. B. Resiprokal. C. Komando. D. Penemuan terbimbing. Jawaban A. Inklusi. Pembahasan, kita coba bahas lagi satu-satu apa itu inklusi, resiprokal, komando, dan terbimbing. Gaya mengajar inklusi adalah gaya mengajar dengan menyajikan materi secara rinci dan menawarkan tingkat-tingkat kesulitan yang berbeda secara berurutan dengan tujuan agar siswa kreatif dan mudah dalam mempelajari suatu gerak. Ini cocok dengan soal ya teman-teman. Kemudian ada gaya mengajar resiprokal, salah satu gaya mengajar yang menekankan kepada siswanya lebih aktif dan guru hanya sebagai fasilitator yang memantau setiap kegiatan yang dilakukan oleh siswa dalam belajar. Kemudian gaya mengajar komando adalah gaya mengajar yang tergantung pada guru, yang tujuannya adalah penampilan yang cermat. Artinya guru menyiapkan semua aspek pengajaran dan sepenuhnya bertanggung jawab dan berperan penting terhadap pengajaran. Kalau dalam PJOK contohnya dalam permainan tolak peluru, memang harus dikomandoi karena kalau dibiarkan anak-anak bermain maka akan terjadi cedera pada peserta didik lainnya. Pendekatan penemuan terbimbing merupakan suatu cara pembelajaran yang melibatkan siswa secara optimum dalam menemukan rumus maupun teorema, sedangkan pendidik memberikan bimbingan kepada siswa yang mengalami kesulitan. 7. Berikut merupakan hal yang dijadikan dasar prinsip dalam penilaian kinerja guru, kecuali A. Kompetensi, konsisten, kinerja. B. Bermanfaat, transparan, berorientasi pada tujuan. C. Berorientasi pada proses, berkelanjutan, rahasia. D. Objektif, adil, dan akuntabel. Jawaban C. Berorientasi pada proses, berkelanjutan, dan rahasia. Karena yang diminta adalah kecuali, jadi ini yang bukan ya teman-teman. Sementara hal-hal lain yang menjadi prinsip dalam penilaian kinerja adalah valid, reliable, praktis, objektif, adil, akuntabel, transparan, dan partisipatif. 8. Pada saat pelaksanaan evaluasi diri, guru PJOK harus menyusun dokumen pendukung pembelajaran, kecuali A. Lembar kerja peserta didik, B. Bahan ajar, C. Kompetensi, D. Instrumen penilaian. Jawaban C. Kompetensi. Yang diminta adalah dokumen bersifat tertulis dan cetak, sedangkan kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan seseorang. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, maka seorang guru menyiapkan KPD, bahan ajar, kemudian instrumen penilaian yang akan dinilai saat pembelajaran. 9. Penjelasan dari elevation pada metode RESH dalam pertolongan pertama ketika terjadinya kegawat daruratan pada peserta didik saat melakukan pembelajaran PJOK. Hal yang tepat sebaiknya guru PJOK cepat melakukan tindakan A. Memberikan kompres dengan es bagian tubuh yang terjadi cedera. B. Meninggikan bagian tubuh yang cedera. C. Melonggarkan semua benda yang menghalangi perjalanan darah dalam tubuh. D. Menekan bagian tubuh yang terjadi cedera. Jawaban B. Meninggikan bagian tubuh yang cedera. Baiklah teman-teman, untuk res ini selalu muncul di setiap ujian. Jadi kita harus pahami konsep supaya apapun yang ditanya untuk kedepannya kita tahu. Mungkin sekarang ditanya compression, mungkin besok ditanya ASH. Jadi kita harus paham ya teman-teman konsep dari res ini. Yang pertama yaitu rest. Rest artinya istirahat. Ini bahasa Inggris. Diistirahatkan bagian yang cedera atau bagian yang terasa nyeri. Kemudian yang kedua ditangani dengan kompres dengan es. I itu IC artinya es. Dikompres dengan es. Kemudian yang ketiga setelah dikompres kita balut. Kita balut bagian yang sudah dikompres tadi atau yang cedera tadi dengan
perban mungkin ya. Kemudian yang keempat yaitu elevation. Artinya setelah dibalut kita tinggikan bagian yang cedera. Jadi ini salah satu pembahasan dari penanganan cedera ya teman-teman. Semoga paham. 10. Pada materi CESPAS bola basket, guru telah membagi 5 kelompok siswa dan memberikan tugas dengan 3 variasi berbeda. Setiap kelompok wajib menyelesaikan tugas ketiga variasi dan menyelesaikannya dengan baik. Dalam pendekatan saintifik terhadap permasalahan di atas, sebenarnya siswa tersebut sudah melakukan pada tahap A. Mencoba, B. Menalar, C. Mengevaluasi, D. Mengkomunikasikan. Jawaban A. Mencoba. Coba kita bahas ya teman-teman, apa itu saintifik, karena ini salah satu poin terpenting dalam mengajar. Dan ini juga selalu muncul dalam soal. Dan ini juga selalu membuat para peserta ujian ragu. Jadi coba kita bahas ya teman-teman. Di bagian saintifik itu ada 5, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen atau mencoba, kemudian mengasosiasikan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan. Yang pertama yaitu mengamati. Jadi guru memberikan sebuah pembelajaran melalui gambar, bisa jadi ya teman-teman, melalui video, dan siswa mengamati, menyimak atau mendengar. Nah, itu di bagian mengamati. Kemudian menanya, setelah diamati oleh peserta didik, maka peserta didik tadi bertanya apa yang dia lihat, apa yang dia tidak mengerti. Kemudian yang ketiga, itu mengumpulkan informasi atau eksperimen. Eksperimen ini mencoba apa yang ditanyakan, apa yang diamati, kemudian dicoba oleh peserta didik. Sedangkan guru menjadi fasilitator. Kemudian setelah itu dicoba, maka diolahlah informasi yang telah dicoba, yang telah ditanya, yang telah diamati. Dikumpulkan informasi dari berbagai sumber yang dicari, yang sumbernya betul-betul valid. Nah, kemudian setelah diasosiasi atau setelah diolah informasinya, kemudian dan yang kelima, maaf di sini teman-teman, saya lupa membuatnya. Yang kelima itu mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikan itu kita tampilkan, kita komunikasikan oleh peserta didik, maksudnya peserta didik, apa yang telah diolah tadi, informasi yang telah diolah dan dicari sumber yang telah dicari tadi, yang benarnya, kemudian diinformasikan dan dikomunikasikan dengan guru dan teman-teman. Itu salah satu kegiatan-kegiatan yang ada di saintifik. Sudah paham ya teman-teman? Demikian teman-teman untuk part 3, 4 ini. Kita ketemu di part 35. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.